Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam Gombara, Makassar yang saya cintai dan yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu malam Senin tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2023 Miladiah. Syukur alhamdulillah karena kita telah diberi nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan. Terlebih lagi nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, yaitu Masjid Almarhum Kiai Al-Hajj Abdul Ja'bar Asyiri, pendiri Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara, juga sebagai ayah kami dari anak yang keempat. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa naziran, dan juga sebagai uswatun hasanah kepada seluruh sahabat, juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan semua kita yang berada di masjid yang penuh mubarak ini. Baiklah, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca doa dulu. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaharaan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Pada malam ini saya akan mengkaji yaitu tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 21 dan 22. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tajwidnya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nahwunya beserta kosakatanya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengkaji tafsirnya, baik itu tafsir Al-Jalalain maupun tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Al-Jalalain itu tafsirnya adalah berupa makna atau sinonim.
tetapi dari Al-Quran ke bahasa Arab, makna yang sesuai dengan kata yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Alhamdulillah pada malam ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kurang lebih sepekan yang akan datang. Mari kita berdoa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, berikanlah kami berkah bulan Rajab yang telah berlalu dan berkah di bulan Sya'ban pada bulan ini, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan, insya Allah. Mengapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah dan juga Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab dikatakan bulannya Allah karena memang bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan haram dari 4 bulan yang ada di bulan-bulan Hijriyah, yang dimulai dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan bulan ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian kenapa dikatakan bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad SAW? Karena bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW berpuasa yang terbanyak dari bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Kemudian kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulannya umat Nabi Muhammad SAW? Karena pada bulan itu diturunkannya Al-Quran dan diwajibkannya kita berpuasa sebulan penuh bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, saya mulai pertama dengan tajwidnya. Kata yang pertama yaitu ya ayyuha. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Itu disebut mad wajib muttasil. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harakah. Ya ayyuha. Kemudian kata yang kedua yaitu an-nas. An-nas ini ada tasdid sesudah alif dan lam. Itu disebut idgham syamsiyah. Apabila ada salah satu huruf syamsiyah sesudah alif dan lam, maka itu disebut idgham syamsiyah, yaitu dimasukkan ke dalam nun tanpa dibaca lamnya. Jadi tasdid huruf pertama sesudah alif dan lam. An-nas. Kemudian yang ketiga, u'budu. Nah, ini ada dhamma, sesudahnya ada wawu sukun. Nah, itu disebut mad tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat atau 1 alif. Yang keempat, rabbukumul ladzi. Al-ladzi itu juga disebut idgham syamsiyah. Kemudian yang kelima, khalaqakum wah. Ya, itu disebut izhar syafawi. Apabila ada mim sukun ketemu waw. Ya.
Izhar artinya dibaca terang, itu mimnya, dengan mulut tertutup. Kemudian yang keenam, min qablikum. Ya, min qablikum, nun mati ketemu qaf itu disebut ikhfa. Ya, cara membacanya itu samar-samar antara izhar dan idgham. Kemudian yang ketujuh, min qablikum la'allakum. Min sukun ketemu lam itu disebut izhar syafawi. Ya, izhar artinya dibaca terang, ya. Kemudian mulut tertutup, ya. Kemudian yang kedelapan, la'allakum tattaqun. Ya, sama dengan izhar syafawi. Kemudian tattaqun itu disebut mad arid lisukun. Ya, panjangnya itu yang utama adalah 3 alif. Yang sedang itu 2 alif. Dan yang singkat itu 1 alif. Kemudian di ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 22. Pertama, allazi. Ya, itu idgham syamsiyah. Lakumul arda izhar qamariyah. Mim mati ketemu hamzah. Kemudian firasyawah, yaitu ada idgham bigunnah. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan tanwin ke waw atau ditasdidkan huruf waw. Firasyawah, sama. Kemudian yang keempat, wassamaa. Nah, itu bacanya mad wajib muttasil. Cara membacanya itu dipanjangkan 2,5 alif atau 5 harakat. Kemudian yang kelima, wa anzala. Wa anzala, nun mati ketemu zai, itu disebut ikhfa. Cara membacanya yaitu tanwin dibaca antara izhar dan idgham. Kemudian yang keenam, ma'amfah. Ya, sama seperti wa anzala, yaitu ikhfa. Kemudian yang ketujuh, fa akhraja bihi. Ya, itu hi-nya domir untuk orang yang ketiga, pria. Nah, itu disebut hukum tajwidnya disebut mad silah kasirah. Ya, dipanjangkan cukup 1 alif atau 2 harakat. Kemudian yang kedelapan, rizqal lakum. Nah, itu disebut idgham bila gunnah. Idgham itu dimasukkan tanwinnya kepada lam. Jadi ditasdidkan lamnya tanpa berdengung. Rizqallah. Kemudian yang kesembilan, lillahi. Nah, itu ada lafzul jalalah, sebelumnya ada baris kasrah. Nah, di hukum bacaannya disebut lamul muraqqaqah. Ya, artinya lam dibaca tipis, lillah. Kemudian yang ke-10, wa antum ta'lamun. Nah, mim mati ketemu ta, izhar syafawi. Ta'lamun yang ke-11, mad arid lisukun. Baik, mari kita sama-sama membaca Al-Quran dengan mengikuti tajwidnya. Ya, saya baca, Anda ikuti semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu
rabbakum A'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Baik, untuk selanjutnya kita akan kaji nahwunya atau i'rabnya. Pertama, ya ayyuha. Nah, itu ya ayyuha adalah harful munada, ya. Kata bantu untuk memanggil, yaitu mabniun ala sukun, ya, berbaris sukun di akhir. Artinya wahai. Kedua, annas. Itu badal marfu'un bidhammah. Ya, artinya manusia. Jamak dari insan. Kemudian yang ketiga, u'budu. U'budu itu artinya sembahlah. Ya, dalam nahwu dikatakan fi'lu amrin, ya. Dan wawunya itu adalah domir muttasil, ya. Muttasil mabniun ala sukun, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian rabbakum, ya, rabbakum itu terdiri dari dua, rabba dan kum. Rabba itu maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih mansubun bil fathah. Juga mudhaf. Kemudian kumnya itu domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Artinya Tuhan kamu. Rabbakum itu artinya Tuhan kamu. Kemudian yang kelima artinya allazi, ya. Dia sebagai na'tun atau sifatun mabniun ala sukun. Kemudian yang keenam khalaqakum, ya, allazi itu artinya yang. Khalaqakum artinya telah menciptakan kamu. Ya, khalaqa itu fi'lun madin mabniun alal fathih. Kemudian kumnya itu adalah domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, artinya telah menciptakan kamu. Wallazina dan orang-orang yang. Jadi wawunya itu harfu ataf. Jadi allazina ma'tuf.
Ya, kemudian yang kedelapan min qablikum. Min itu ya wallazina artinya dan orang-orang yang. Min qablikum, min itu harfu jarin. Ya, mabniun ala sukun. Kemudian qablikum, qabli itu ismun majrur. Ya, bil kasrah. Wa huwa mudafun. Kemudian kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Kemudian yang kesembilan la'allakum. Ya, la'allakum itu artinya agar kamu. Kalau tadi min qablikum sebelum kamu. Ya, la'allakum agar kamu. La'alla harfu nasakh. Kemudian kum itu ismu la'alla. Kemudian yang ke-10 tattaqun. Ya, artinya bertakwa. Kalau la'allakum artinya agar kamu. Tattaqun bertakwa. Tattaqun itu fi'lun mudhari'un marfu'un bin nun. Ya, litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Dan wawnya itu dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Inilah nahwu daripada surah Al-Baqarah ayat 21. Kemudian kita beralih ke surah Al-Baqarah ayat 22. Kata yang pertama itu kosakata allazi. Ya, allazi itu ismul mausul, kata penghubung. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in na'tun. Kemudian ja'ala ya artinya menjadikan. Allazi artinya yang. Ja'ala itu fi'lun madin mabniun alal fath. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Kemudian yang ketiga lakum artinya untuk kamu. Lam itu harfu jarrin mabniun alal fathah. Kam itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrur. Kemudian yang keempat al-ardu fi'lun al-arda bumi. Ya. Itu dalam kaidah nahwunya adalah maf'ulun bihi marfu'un bil fath. Kemudian yang kelima firasyan artinya hamparan. Yaitu halun mansubun bil fath. Kemudian yang keenam wassamaa. Waw itu harfu ataf mabniun alal fathah. As-sama maf'ulun bihi as-sani. Ya, mansubun bil fathah wa huwa ma'tuf. Binaan ya, artinya bangunan. Wassama dan langit. Binaan halun mansubun bil fathah. Kemudian yang kedelapan wa anzala. Waw itu harfu ataf mabniun alal fathah. Anzala fi'lun madin mabniun alal fathah. Kemudian kesembilan minas sama'i min harfu jarrin mabniun alal fathah. As-sama ismun majrurun bil kasrah. Kemudian yang ke-10 ma'an. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Fa akhraja fa itu harfu ataf ya mabniun alal fathah. Akhraja maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kemudian bihi bi itu harfu jarrin mabniun ala sukun. Hi-nya itu dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrur. Kemudian minas samarat. Ya, bihi artinya dengannya. Fa akhraja artinya lalu dia mengeluarkan. Ma'an artinya air. Bihi dengannya. Bi-nya itu harfu jarrin mabniun ala sukun. Hi-nya itu dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarrin ismun majrur. Minas samarat artinya dari buah-buahan. Min harfu jarrin mabniun alal fathah. As-samarat ismun majrurun bil kasrah. Kemudian yang ke-14 rizqan artinya rezeki.
Maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Lakum lam harfu jarrin mabniun al fathah. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin ismun majrur. Yang ke-16, fala taj'alu. Ya, fala taj'alu itu fala taj'alu, fa-nya itu harfu ataf mabniun alal fathah. La itu harfu nahyin mabniun ala sukun. Taj'alu fi'lun mudhari' marfu'un bihasfi harfin nun. Al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian lillahi, bagi Allah. Liam itu harfu jarrin mabniun alal kasrah. Allah ismun majrurun bil kasrah. Andadan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Wa antum wawu harfu ataf mabniun alal fathah. Antum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. 20 ta'lamun fi'lun mudhari'un marfu'un bin nun. Al wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Baik, untuk selanjutnya kosakatanya. Pertama, ya ayyuha, artinya wahai. Anas, manusia. U'budu, sembahlah. Rabbakum, Tuhan kamu. Allazi, yang. Khalaqakum, telah menciptakan kamu. Wallazina, dan orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu. La'allakum, agar kamu tattaqun, bertakwa. Kemudian yang surah Al-Baqarah 22, allazi, yang, ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kamu, al-arda, bumi, firasyan, hamparan, was-samaa, dan langit, binaan, bangunan, wa anzala, dan menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja, lalu dia mengeluarkan, bihi, dengannya, minas samarati, dari buah-buahan, rizkan, rezeki, lakum, bagi kamu, fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan. Fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan, lillahi, bagi Allah, andadan, tandingan-tandingan. Wa antum, dan kamu, ta'lamun, mengetahui. Jadi terjemahannya sebagai berikut. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian ayat 22, yang menjadikan untuk kamu bumi hamparan dan langit bangunan, dan menurunkan dari langit air, lalu dia mengeluarkan dengannya dari buah-buahan rezeki bagi kamu, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, dan kamu mengetahui. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir Al-Jalalain. Pertama, surah Al-Baqarah. Di dalam tafsir dikatakan, ya ayuhan nas, hai manusia. Itu maksudnya ahli Makkah. Ahli Makkah itu artinya penduduk Mekah. Penduduk Mekah pada waktu diturunkannya Al-Quran. Kemudian u'budu, itu sembahlah. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain disebut wahidu, dengan bertauhid atau mengesahkan. Jadi kita esahkan Allah itu satu-satunya Tuhan
yang patut disembah. Tidak boleh kita duakan, ya, karena menduakan itu adalah syirik besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, ya, syirik itu adalah dosa besar. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Tetapi Allah masih mengampuni dosa selain itu jikalau Allah menghendakinya. Maka janganlah sekali-kali kita mendoakan Allah atau menyembah Allah, di samping itu menyembah selain Allah. Pernah ada seorang biarawati, ya, masuk Islam karena dia membuka Al-Quran mulai dari sebelah kiri. Karena biasanya kalau membuka buku itu dari sebelah kiri, lalu dia mendapatkan surah Al-Ikhlas. Artinya, katakanlah Tuhan itu esa, sementara Tuhan mereka itu Trinitas, 3. Ini esa. Allahus Samad, segalanya bergantung sesuatu, ya, pada dia. Lam yalid, tidak melahirkan, artinya tidak punya anak. Jadi Isa itu bukan anak Tuhan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, artinya Allah itu tidak punya bapak, ya, atau orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya sekutu seperti istri atau selainnya. Kemudian Rabbakumul ladzi khalaqakum, ya, kalau terjemahannya ini, ya, artinya sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ansha'akum walam takunu syai'an, ya. Allah itu menjadikan kamu dan menumbuhkan kamu dari tidak ada menjadi ada. Ya, dulu kamu ini tidak ada, sekarang ada. Ya, makanya kita itu hidup di 5 alam. Pertama, alam gaib. Waktu itu kita belum ada. Sebelum orang tua kita menikah, bahkan setelah orang tua kita menikah juga belum ada. Nah, itu di alam gaib. Setelah orang tua kita menikah, maka kita berada di alam rahimnya ibu kita. Ya, itu alam yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Ya, yang kita tempati sekarang ini adalah alam dunia. Kemudian yang keempat, alam kubur atau alam barzah, yaitu alam penantian, yang menuju alam akhirat. Dan yang terakhir itu adalah alam akhirat, alam penentuan, alam di mana amal kita dihitung, ditimbang, dan dibalas. Ya. Maliki yaumiddin, ya, raja di hari kemudian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu ingkar, kafir kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dulu kamu itu mati, tidak ada sama sekali. Ya. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan di dunia ini. Summa yumitukum, dan kamu akan dimatikan nanti sesudah kamu hidup di dunia. Summa ilaihi turja'un, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan lagi pada hari kiamat nanti. Summa ilaihi turja'un, dan kepadamulah kamu akan dikembalikan. Jadi dunia ini tempat kita bercocok tanam, tempat berusaha, tempat bekerja. Ya, akhirat itu tempat untuk menghasilkan
dari pekerjaan kita, dari amal kita, dari segala ciri payah kita. Kemudian wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelum kamu ya diciptakan seperti orang tua kita, kakek dan nenek kita, sampai kepada kakek dan nenek buyut kita, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam. Ya, orang-orang yang sebelum kita juga diciptakan untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Ya, di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bi ibadatihi iqabihi, yaitu dengan beribadah kepadanya. Karena memang tujuan dari hidup kita ini adalah beribadah. Ya, dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku ciptakan dan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak selain itu, ya. Makanya kita beribadah untuk menghindari azabnya nanti di hari kemudian. Na'udzubillahi min zalik. Baik ibadah mahdah maupun ibadah gairu mahdah. Ibadah khusus, hablun minallah, hubungan hamba dengan Tuhan, hubungan vertikal, dan ibadah umum yaitu hablum minan nas, hubungan horizontal. Ya, di dalam Quran dikatakan duribat alaihimuz zillah ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Artinya kamu akan ditimpa suatu kecelakaan kecuali memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu sesama manusia. Ya. Jadi wala'alla di sini mengungkapkan harapan, tetapi maksud dari ayat tersebut adalah kepastian. Ya, jadi sudah pasti. Ya, tidak mungkin sesuatu tidak terjadi, tapi pasti akan terjadi. Apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Kemudian di suratul Baqarah ayat 22, allazi ja'ala, dialah yang menjadikan. Ya, menjadikan di sini adalah dalam tafsir Al-Jalalain itu khalaqah, menciptakan. Kalau menjadikan itu merubah dari satu bagian ke bagian yang lain, seperti membuat, ya. Jadi jala juga itu artinya membuat. Ini bagi manusia seperti membuat meja. Jadi dia membuat meja, ada bahan sebelumnya yaitu berupa kayu. Jadi dia menjadikan kayu meja. Jadi meja dibuat dari kayu. Tapi kalau khalaqa itu menciptakan. Jadi yang menciptakan itu hanya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Jadi Allah itu khalik, sementara kita ini makhluk diciptakan. Kemudian yang kedua, lakumul arda firasyan. Ya. Yang telah diciptakan bumi untukmu sebagai hamparan. Ya, di sini di dalam tafsir Al-Jalalain, halu bisatin yaftarisu la gayata fis salabati awil lainunati fala yumkinul istiqrar alaiha. Ya, itu artinya yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap. Jadi kalau bumi itu sangat keras, ya maka tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan karena keras. Kalau itu sangat lunak, ya pasti akan longsor, ya pasti kita akan tenggelam. Maka bumi ini diciptakan tidak keras dan tidak lunak, sehingga bisa kita tinggal di atasnya. Kemudian yang ketiga, wassama abinaan.
ya, dan langit sebagai atap, ya. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain saqfan, ya, atap, ya, naungan, tempat kita bernaung. Seperti kita tinggal di dalam rumah, ada lantainya yaitu al-ard, bumi, dan ada atapnya, ya, di atas rumah, sehingga kita bisa tinggal dengan nyaman. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air, ya. Fa akhraja, maka Allah keluarkan daripada hujan itu berupa as-samarat, ya, buah-buahan, ya. Itu adalah rezeki, rizqal lakum, ya, bermacam-macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan apa saja yang bisa tumbuh di atas bumi, ya. Ta'kulunahu dalam tafsir Al-Jalalain, ta'kulunahu wa ta'kiluna bihi dawabakum, ya, kamu pakai untuk makan, juga kamu pakai untuk memberikan kepada binatang ternak kamu, untuk kamu makan itu binatang ternak, ya. Kemudian fala taj'alu lillahi andadan, ya, maka janganlah kamu, ya, jadikan itu Allah tandingan-tandingan, ya. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Jadi jangan kita sekutukan Allah sama sekali, sedang kita tahu bahwa sekutu itu bukan Tuhan, bukan yang harus kita sembah. Yang harus kita sembah itu hanya Allah sebagai pencipta, ya. Dalam tafsir Al-Jalalain kan annahul khaliq wala yakhlukun, na wala yakunu ilahan illa ma yakhluk. Jadi Allah itu pencipta, dan selain pencipta itu adalah yang diciptakan makhluk, dan makhluk itu tidak bisa menciptakan, sehingga tidak bisa disembah sebagai Tuhan, karena yang tidak bisa menciptakan itu bukan Tuhan. Yang harus kita sembah hanyalah Tuhan, yaitu Allah sebagai pencipta. Ya, di dalam surah tafsir Al-Jalalain Al-Juz'ul Awal, ya, halaman 95 sampai 103, ya, ini tafsirnya di surah Al-Anbiya ayat 32. Allah menyatakan, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah menunjukkan langit sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Nah, ini tafsir dari ayat ke ayat, ya. Jadi ini menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah itu menciptakan langit, ya, untuk dijadikan naungan, tempat kita bernaung supaya aman. Tetapi kebanyakan manusia itu, ya, tidak percaya kepada ayat-ayatnya, padahal jelas ayatnya itu benar adanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian tafsir berikutnya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Ya, beliau menjawab, "Wa antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Jadi itu dosa yang paling besar, adalah menjadikan Allah itu tandingan untuk disembah, untuk dipuja-puja seperti Tuhan, dielus-elukan, sehingga lupa kepada Tuhan yang menciptakan.
Ya, padahal Allah yang menciptakan dia. Ya, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Faqala Rasulullah, aja'altani lillahi niddan, kul Masya Allah wahdahu. Ya, ada seorang yang berkata, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka beliau bersabda, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah, hanya kehendak Allah saja. Ya, jadi tidak boleh itu disandingkan dengan siapapun. Jangankan siapapun, kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh disandingkan dalam penyembahan. Artinya dalam keimanan seperti keimanan kita kepada Allah. Karena beda antara Tuhan dengan manusia. Kalau Nabi itu manusia, sedangkan Allah itu ada Tuhan. Jadi tidak boleh dijadikan tandingan. Ya, tidak sama dengan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian berikut, ya, Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Selanjutnya ia berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara yang aku harus amalkan dan aku perintahkan kalian untuk mengamalkannya. Pertama, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun. Kedua, Allah juga memerintahkan kalian mengerjakan sholat. Ketiga, Dia juga memerintahkan kalian untuk berpuasa. Keempat, Allah juga memerintahkan kalian untuk bersedekah. Kelima, Allah juga memerintahkan kalian memperbanyak zikir kepadanya. Empat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna al-jama'atu wasam wat ta'a wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Aku memerintahkan kepada kalian 5 perkara sebagaimana Allah memerintahkannya kepadaku, yaitu pertama jamaah, yang kedua mendengarkan atau patuh, yang ketiga taat atau tunduk, yang keempat hijrah, dan yang kelima jihad fi sabilillah. Ya, hadis hasan. Ya, ingat itu yang diperintahkan kita kepada Rasulullah, pertama jamaah, yang kedua patuh, yang ketiga tunduk, yang keempat hijrah, yang kelima jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surah Fatir ayat 27 dan 28. Ya, demikian tafsir yang saya dapat sampaikan kepada Anda semua, yaitu tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir, ya, surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Baik, mari kita tutup, ya, kajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita berdoa, yaitu boleh diikuti. Allahumma ja'al hadzal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa huznina wa dhihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.
Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.